Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan penilaian akhir tahun untuk jenjang SMP maupun MTS yang bisa dipakai di seluruh Indonesia. Karena soal ini diambilkan dari Bank Soal Nasional sehingga akan sangat sesuai dengan kisi-kisi yang insya Allah akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 semester genap, penilaian akhir tahun ataupun PAS semester 2. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Namun untuk adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like, komen yang positif dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Dan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan lainnya, sudah kakak buatkan playlist. Silahkan klik saja playlist di sana. Namun bila mana belum ada soal yang adik-adik inginkan, silahkan request di kolom komentar. Nanti akan secepat mungkin kakak buatkan pembahasannya. Baiklah, mari kita langsung mulai pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, ketika adik-adik menemukan sebuah soal yang berupa pernyataan, jangan lupa untuk langsung saja dibaca pertanyaannya supaya lebih cepat. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini tentang medan magnet ya. Kuat medan magnet terbesar berada di kutub-kutub magnet. Ya, ini benar. Kutub-kutub magnet senama bila didekatkan akan menghasilkan gaya tolak. Ya, ini benar. Kalau magnet yang kutubnya sejenis akan tolak menolak. Kemudian yang ketiga, kutub-kutub magnet cenderung menghadap arah barat dan timur. Salah, seharusnya menghadap arah utara dan selatan. So, the best answer adalah yang B ya. 1 dan 2. 3 ini bukan, yang ada 3-nya berarti salah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sifat kutub-kutub magnet yang cenderung menghadap arah tertentu dimanfaatkan untuk titik-titik. A. Pembuatan kompas. Ya, jawabannya adalah yang A. Inilah yang mendasari pembuatan kompas, karena magnet itu ketika ditaruh dalam keadaan bebas seperti digantung atau diletakkan di atas air yang mana di situ ada pelampungnya, maka akan selalu menghadap ke utara dan selatan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Prinsip kerja dari model kereta levitasi magnetik adalah titik-titik. A. Memperbesar gesekan dengan rel, ini tidak tepat. B. Menggunakan gaya magnet untuk menghasilkan gaya dorong, kurang tepat. Yang C. Menggunakan listrik sebagai penggerak kereta api sebagai teknologi yang ramah lingkungan, kurang tepat. Yang D. Memperkecil gesekan dengan rel dengan cara mengangkat badan kereta menggunakan gaya tolak magnet. Ya, jawaban paling tepat adalah yang D. Jadi memperkecil gaya gesekan antara roda dengan rel dengan cara mengangkat badan kereta menggunakan gaya tolak pada levitasi magnetik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet disebut titik-titik. A. Kutub magnet, bukan. B. Sudut deklinasi magnet, bukan. C. Garis gaya magnet, ini bukan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Daerah yang masih terpengaruh oleh magnet itu adalah medan magnet. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1, 2, 3. Oke. Pernyataan yang tepat tentang garis gaya magnet adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3 menunjukkan besar, oke, benar. Keluar dari kutub utara, benar, menuju ke kutub selatan. Garis yang rapat menunjukkan kuat medan magnet yang lebih besar. Iya. Berarti 1, 2, 3 ini benar. Pernyataan yang tepat adalah berarti 1, 2, 3. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pembuatan magnet berikut ini. Oke, ini adalah magnet dibuat dengan cara digosok ya adik-adik. Nah, KL ya, batang besi yang akan dibuat menjadi magnet. Teknik pembuatan magnet dan kutub-kutub magnet yang dihasilkan yang tepat adalah titik-titik. Nah, A. Pembuatan magnet secara digosok, oke.
L akan menjadi kutub utara magnet? Ya, jawabannya adalah yang A. Teorinya digosok yang pertama disentuh oleh bagian penggosok ataupun ini adalah magnet utara ya, maka pertama yang disentuh itu akan menjadi magnet yang sejenis ataupun utara. Jawabannya yang A, sehingga K ini menjadi kutub selatan, L menjadi kutub utara. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan pembuatan magnet dengan cara induksi berikut ini. Dua buah batang besi K, L, M, N didekatkan pada sebuah magnet yang kuat. Kutub-kutub magnet yang tepat adalah titik-titik. K, L, M, N. Nah, A K kutub utara. Bukan, seharusnya ini kutub selatan ya. Ini berarti utara, ini berarti selatan. B, K ini sebagai kutub selatan, benar. L sebagai kutub utara, benar. M sebagai kutub selatan, N sebagai kutub utara. Ya, jawabannya adalah yang B adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, ada pernyataan, kita baca soalnya dulu. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. A 1, 2, 3. Oke, kita analisa terlebih dahulu. 1. Benda tersusun dari atas magnet elementer. Oke. Benda bukan magnet memiliki magnet elementer yang sebenarnya tidak. Yang 3, membuat benda jadi magnet artinya mengubah susunan magnet elementer benda menjadi teratur. Ya, jawabannya adalah 1 dan 3. Yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Perhatikan pembuatan magnet berikut ini. Oke, ini elektromagnetik ya. Cara pembuatan dan nama kutub magnet dari batang besi Kl yang tepat adalah titik-titik. Nah, untuk soal nomor 9 ini seperti penerapan ketika adik-adik menggenggam tangan, maka jempol itu menghadap ke arah utara. Oke, jadi jawabannya adalah ini ada di jenis elektromagnet. L itu menjadi kutub selatan ya. Utaranya itu K. Ini ibarat jempol ya. Ini jempol yang tangannya gini-gini itu loh. Ya, ini genggaman. Jadi ini utara, jempol itu utara, ini selatan. L ini selatan, K ini adalah utara. Jadi jawabannya adalah yang D yang paling tepat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan dua cara pembuatan magnet berikut ini. Interaksi kutub-kutub magnet yang dihasilkan yang tepat adalah titik-titik. Oke, KL. Nah, KL kita tahu seperti gambar yang di atas, bahwasannya L akan menjadi kutub selatan, ini akan menjadi kutub utara, kemudian ini akan menjadi kutub utara, ini akan menjadi kutub selatan. Nah, jadi dari gambar ini interaksi yang tepat adalah K dan N saling tarik menarik. K dan N saling tarik menarik. Ya, benar ya. L dan M saling tolak. L dan M saling tolak menarik, bukan, seharusnya saling tarik menarik. Oke, jawabannya adalah yang A. K kutub utara, N kutub selatan, maka akan tarik menarik. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pernyataan berikut yang tepat tentang gaya Lorentz adalah titik-titik. A. Gaya Lorentz dihasilkan oleh penghantar berarus listrik, bukan. B. Gaya Lorentz dihasilkan oleh kawat yang terletak dalam medan magnet, bukan. C. Penghantar berarus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz. Ya, jawabannya yang C. Soal nomor 12. Faktor-faktor berikut ini yang tidak mempengaruhi besar gaya Lorentz yang dialami oleh suatu penghantar adalah titik-titik. A. Hambatan jenis penghantar. Ya, jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sebuah kawat dialiri arus ke arah sumbu Z+, oke. Ke arah sumbu Z+ ke sini. Kawat tersebut terletak dalam medan magnet yang arahnya menjadi sumbu X+. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat adalah menuju sumbu. Ya, ini berarti menuju sumbu Y+ ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebuah kawat panjangnya 40 cm terletak dalam medan magnet homogen 0,8 Tesla. Bila pada kawat diberikan kuat arus 5 ampere dan arah arus listrik tegak lurus dengan
arah medan magnet, maka gaya yang dialami oleh kawat adalah sebesar titik-titik. Ini adalah 1,6 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 15. Agar dihasilkan gaya pada kawat arahnya ke atas, oke, atau sumbu Y+, maka arah medan magnet yang tepat adalah titik-titik. A, X, O. Ini jawabannya yang Z ya. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjut ke Z plus adik-adik, yang D berarti. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sebuah kawat lurus, oke, 50 cm dipasang saling tegak lurus dengan arah medan magnetik 2 Tesla dan mengalami gaya Lorentz sebesar 4 Newton. Kuat arus yang melalui kawat tersebut adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah 4 ampere. Kita lanjut ke soal nomor 17. Rudy melakukan percobaan dengan meletakkan kawat horizontal dialiri oleh arus dari arah barat ke timur, oke. Kemudian kawat tersebut berada dalam medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Medan magnet seperti ini, arah gaya yang dialami oleh kawat adalah berarti arahnya ke bawah. Penerapan gaya Lorentz ini adik-adik, arah gaya Lorentz. Kita lanjut ke soal nomor 18. Motor listrik merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Peralatan berikut ini yang tidak menggunakan motor listrik sebagai komponen utamanya adalah titik-titik, yaitu A, kipas angin listrik, ini tentunya menggunakan motor listrik. Kemudian B, setrika listrik ya. Jawabannya berarti yang B, kecuali yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan motor listrik sebagai berikut, oke. Kumpulan berarus listrik berbentuk persegi panjang terletak dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh bagian kumparan PQ dan arah perputaran kumparan yang benar adalah titik-titik. Nah, ini soal nomor 19 jawabannya adalah yang kita scroll ke bawah. Ke atas kumparan berputar searah jarum jam. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 20. Hewan berikut yang tidak memanfaatkan peta magnet dalam proses bermigrasi adalah titik-titik. Burung merpati menggunakan, ikan salmon menggunakan, ikan paus menggunakan. Kecuali berarti yang gajah. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Silahkan request bila mana belum kakak upload untuk pembahasan part kedua dan ketiga tentang materi listrik dinamis dan listrik statis di PAT ujian adik-adik semua. Dan kakak doakan semoga ujiannya bisa lancar, mendapatkan nilai yang maksimal, dan bisa semuanya lulus dari kelas 3. Amin. Baiklah, cukup sekian dari kakak akhiri. Jangan lupa untuk di-subscribe, dibagikan ke teman-temannya, supaya channel ini terus bisa berkembang. Kakak akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.